Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram thumma ila arwahi jami'il anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal hafidin ثم إلى أرواح جميع سلطان الأولياء خصوصا شهد القادر الجيلاني قدس سره ثم إلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا إمام عاصم Soni wati muhafaz, soni wati bantan, soni bantan, susun wasanusi gunung boyo, khususan Fardi Ismatullah, san Hasan Muhammad Ajar, san Aba Anam Surya Laya, Syekh Muhi Pamijahan, Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمكم فقد أكرمني. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semua, yakni nikmat lahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita sebagai hamba-Nya, kita sebagai hamba Allah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa dan memang harus dibisakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat dan salamnya kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yakni kita akan mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik, atau kita akan mempelajari pada malam hari ini ilmu-ilmu supaya bacaan Al-Quran kita baik. Dan mudah-mudahan juga ketika kita sering kita mengikuti kajian-kajian tajwid ini, sering mengikuti kajian tentang ilmu Quran ini, mudah-mudahan kita semuanya tersyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari tata cara membaca Al-Quran, yang mana Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dari Rasulullah turun kepada amalkan kepada para sahabatnya, dan kemudian diajarkan lagi kepada para tabi'in, diajarkan lagi kepada para aulia, diajarkan lagi kepada para kiai, diajarkan lagi kepada para asatidz, dan mudah-mudahan kita sebagai santrinya mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan wasilahnya kita mempelajari ilmu Quran, ilmu mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pada malam hari ini marilah kita sama-sama ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati semua jamaah yang mengikuti kajian pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang seiman. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian pada malam hari ini, Allah senantiasa mensehatkan badannya dan dijauhkan dari bala-bala yang sedang melanda pada tahun-tahun ini, yang sedang melanda pada bulan-bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memang sekarang ini sangat viral sekali, sangat ramai sekali, yaitu tentang virus corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus itu.
Dan yang kedua, apabila pada malam hari ini yang sedang mengikuti kajian pada malam hari ini mudah-mudahan juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Ataupun itu ketika saya mendoakan memberikan keturunan yang soleh dan soleha itu untuk yang sudah menikah. Tetapi bagi yang jomblo-jomblo pada malam Ahad ini yang belum menikah, saya doakan mudah-mudahan segera dipertemukan dengan, kalau laki-laki dipertemukan dengan wanita yang soleha, kalaupun perempuan mudah-mudahan dipertemukan dengan lelaki yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang mana melanjutkan kajian kemarin. Kemarin kita sampai membahas baru sampai tentang makharijul huruf. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Kita ulang kembali makharijul huruf. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 diglobalkan menjadi 5 bagian. Yang 17 ini diambil dari kitab apa? Yaitu dari kitab Ijazariyah. Yang mana Ijazariyah ini di dalam nadhamnya, kalau dulu ketika saya mondok itu ini penjelasan tentang makharijul huruf ini sering dinadhamkan. Contohnya seperti ini, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah itu bahwasannya di dalam kitab Jazariyah itu menjelaskan makharijul huruf ada 17. Dari yang 17 terbagi menjadi 5 bagian. Nah kita akan bahas yang 5 bagian ini. Kemarin kita baru sampai membahas bagian yang pertama. Sekarang kita lanjutkan bagian yang keduanya. Baik, sebelum kita melanjutkan bagian yang kedua, kita sedikit mengulang kembali tentang pelajaran yang kemarin. Khawatirnya kemarin ada yang lupa, khawatirnya kemarin lupa mencatat, maka kita akan ulangi kembali dulu supaya lebih mantapkan, lebih menguasai lagi kajian-kajian kita, dan mudah-mudahan setelah mendengarkan kajian ini, ilmu yang didapatkan bisa diamalkan ke anaknya masing-masing, bisa diamalkan ke murid-muridnya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita lanjut. Makharijul huruf ada 17 ya. Makharijul huruf ada 17 dan kemudian dari yang 17 dibagi menjadi 5 bagian ya. Ingat-ingat kemarin kita sudah pelajari bahwasannya makharijul huruf ada 17 dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang 5 bagian ini apa saja? Nah, yang pertama, yang 5 bagian ini apa saja? Yang pertama yaitu yang pertama ada al-halqi ya. Al-halqi. Al-halqi ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Atau tata cara keluar pengucapan huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan, khawatirnya lupa, jadi kita akan ulang kembali dulu sebelum kita melanjutkan. Kemudian al-halqi ini artinya tenggorokan. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3 bagian, ya. Al-halqi terbagi menjadi 3 bagian. Nah, terbagi menjadi 3 bagian apa saja? Yang pertama kita akan uraikan. Ya, yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan aqsal halqi ya. Perhatikan baik-baik. Ini yang pertama ada yang dinamakan dengan aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi ini kemarin sudah kita jelaskan juga, yaitu huruf atau huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Aqsal halqi. Ingat-ingat. Aqsal halqi huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan ya. Silakan teman-teman di rumah, saudara-saudaraku yang ada di rumah, silakan ditulis. Kalau yang punya buku catatan silakan dicatat pakai buku catatannya masing-masing di rumahnya masing-masing supaya bisa diulang dan bisa dipelajari di rumahnya masing-masing dan bisa dipraktekkan ketika kita membaca Al-Qur'an. Kemudian aqsal halqi artinya huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan itu hurufnya ada berapa? Yaitu hurufnya ada 2 ya.
Yang pertama ada huruf hamzah, yang kedua ada huruf ha. Jadi pangkal tenggorokan itu di sini. Ya, ingat-ingat. A ha, a ha, a ha. Ingat-ingat. Ketika pangkal tenggorokan, yang namanya pangkal berarti di bawah. Ini namanya pangkal. Pangkal tenggorokan hanya di sini. Yaitu ketika kita mengucapkan huruf ha, berarti bergetar pangkal tenggorokan kita. Kalau sudah bergetar, terasa di sini a ha, a ha. Alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contohnya a. Jadi ketika pengucapan a ini ada di tenggorokan. Jadi ingat-ingat, perlu digarisbawahi juga ketika ada huruf hijaiyah atau huruf hamzah atau huruf ha, ketika mereka berbaris fathah. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini ha, saya kasih contoh ha. Ha, hi, hu, an. Nah, ingat-ingat. Huruf yang berbaris fathah, mau itu huruf ha, mau itu huruf hamzah, setiap huruf yang berbaris fathah itu mulutnya dibuka. Ha contohnya. Ha ya, di samping di tenggorokan, di pangkal tenggorokan itu mulut kita tetap terbuka. Ha. Kemudian ha yang berbaris kasroh ini namanya kasroh. Kalau ada corak seperti ini di bawah, ini namanya kasroh ya. Ada garis di bawah, itu namanya kasroh. Kalau kasroh itu rada nyengir. Hi. Kalau tadi ha itu buka, ha. Kemudian kalau ha berbaris kasroh itu hi, hi. Nah, itu nyengir. Kemudian ha yang terakhir yaitu ha berbaris doma. Kalau ha berbaris doma itu moncong bibirnya, ya. Jadi kalau ha berbaris fathah itu terbuka, kalau hi itu berbaris kasar itu nyengir, kemudian kalau hu berbaris doma itu moncong. Itu yang perlu digarisbawahi. Khawatirnya ketika kita pengucapan Al-Quran, ketika kita mengucapkan makharijul huruf di dalam Al-Quran, khawatirnya keliru. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, huruf yang keluar dari tenggorokan, ini masih bagian yang pertama. Yang kedua yaitu ini huruf yang masih di bagian tenggorokan. Yang kedua ada yang dinamakan dengan wastal halqi ya. Ingat-ingat, wastal halqi. Wastal halqi ini huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Ya, teman-teman, coba diperhatikan, diingat-ingat kembali. Huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan ini namanya wastal halqi. Hurufnya ada berapa? Yaitu hurufnya ada dua. Ada huruf ain, ada huruf ha. Ain ha ya. Contohnya an'amta alaihim, atau huruf ha. Al-ha. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu huruf ha. Ingat-ingat. Jadi tadi kalau kita belajar pangkal tenggorokan itu di bawah, kemudian kalau tengah-tengah tenggorokan naik sedikit, ya berarti di tengah-tengah, pas di tengah-tengah. Namanya wastal ya. Kalau wastal berarti adanya di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga dari makharijul huruf atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yang ketiga yaitu ada yang dinamakan dengan adnal halqi ya. Adnal halqi. Nah, adnal halqi ini adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Perhatikan baik-baik ya. Huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Yaitu hurufnya ada dua, yaitu huruf ghin, yang kedua huruf kha. Ingat-ingat ya. Ini yang harus diperhatikan, apalagi bagi anak-anak atau teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran. Bagi teman-teman yang sedang mempelajari Al-Quran atau sedang belajar membaca Al-Quran, ini harus diperhatikan dan ini harus kita tahu
Minimal kita harus tahu ini tentang makharijul huruf. Apalagi yang sedang menghafal Al-Quran, ini wajib tahu. Kenapa? Karena kalau kita menghafal Al-Quran, asal menghafal saja, khawatirnya merusak bacaan Al-Quran. Maka dari itu, kita harus mengetahui dulu tentang makharijul huruf, supaya di samping hafalan kita baik, kemudian bacaan kita pun akan ikut baik. Mudah-mudahan yang saat ini sedang menghafal Al-Quran, Allah berikan kelancaran dalam menghafalnya. Kemudian yang terakhir ini yaitu adnal halqi, huruf ghin, huruf kha, ya. Huruf yang keluar dari adnal halqi ini adalah artinya ujung tenggorokan, yang mana ujung tenggorokan hurufnya ada dua, yaitu ghin dengan kha, ya. Ingat-ingat. Yang pertama tadi aqsal halqi artinya pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adanya di paling bawah. Kemudian yang kedua wastal halqi adanya di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada adnal halqi, ada di ujung tenggorokan. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya kalau kita satukan ini di dalam makharijul huruf, kalau di dalam makharijul huruf ini amjah, ain, ha, ghin, ha adanya di tenggorokan, tetapi kalau di dalam ilmu tajwid ini disatukan, maka dinamakan dengan hukumnya apa? Hukumnya idhar halqi. Nah, ini teman-teman yang harus diketahui bahwasannya ternyata idhar halqi dari sini dari tenggorokan, huruf-huruf yang kalau dari tenggorokan. Nah, nanti ini kita baru mempelajari tentang makharijul hurufnya. Nanti kalau kita sudah mempelajari tentang sifatul hurufnya, ada sifat hamas, ada sifat syiddah, ar-rukhuwa, ada sifat takrib dan lain sebagainya, insya Allah kita akan bahas lagi, mudah-mudahan istiqomah mengikuti kajiannya. Nah, ini kita berkenalan dulu tentang makharijul huruf, ya. Kalau ini disatukan amzah, ha, ain, ha, ghin, kha, maka kalau di dalam ilmu tajwid dinamakan dengan idhar halqi. Nah, itu teman-teman, ya. Ini bagian yang pertama dari yang 5, ya. Jadi bagian yang pertama dari yang 5 ini yaitu al-halqi terbagi menjadi 3, ini salah satunya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Ingat-ingat. Ini artinya tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Udah dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya langsung hapus dan kemudian bagian yang kedua. Sekarang kita menginjak bagian yang kedua dari yang 5 ini, ya. Tadi yang pertama itu tentang tenggorokan. Sekarang bagian yang kedua, ini materi baru kita, yaitu apa? Huruf yang keluar dari al-lisan. Nah, ini materi baru kita, huruf yang keluar dari lisan, ya. Apa itu lisan? Yaitu huruf yang keluar dari lidah. Ingat-ingat, ya. Lisan itu artinya al-lisan ini adalah huruf yang keluar dari lidah. Nah, huruf yang keluar dari lidah terbagi menjadi berapa bagian? Huruf yang keluar dari lidah, ada 2 ulama berpendapat bahwasannya ada yang berpendapat 8 bagian. Kemudian ulama yang pertama berpendapat ini al-lisan terbagi menjadi 8 bagian. Ulama yang kedua berpendapat bahwasannya al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Nah, kenapa 8 bagiannya apakah salah? 10 bagian apa salah? Dua-duanya benar. Cuman perbedaannya ada sedikit-sedikit perbedaan saja. Yaitu kalau 8 bagian huruf lam, nun, ro itu digabung menjadi 1, menjadi 8. Kalau yang 10 bagian huruf lam, nun, dan ro itu dipisahkan. Jadi jumlahnya menjadi 10 bagian. Ya, baik teman-teman, kita lanjut. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang 10 bagian saja. Kenapa? Karena huruf lam, nun, ro meskipun sama letaknya di langit-langit, ternyata ada sedikit pergeseran, ada yang bagian ada naik sedikit, ada yang pas di langit-langitnya, makanya kita pisahkan. Jadi al-lisan kita ngambil yang 10 bagian, ya. Kita bagi, yaitu al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Di sini saya tulis, ya. Al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Baik, teman-teman diperhatikan. Al-lisan ini terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama apa saja? Nah, kita akan lanjut.
Langsung saja saya akan terjemahkan biar waktunya cukup. Dan kemudian kita lanjut. Al-lisan bagian yang pertama yaitu ada huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Ingat-ingat ya. Huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Jadi kalau misalkan saya perhatikan, ini ujung ya, yang terlihat ini yang saya pegang, ini adalah ujung. Nah, kalau pangkal berarti di bawahnya. Nah, huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah, yang mana nomor 1 dari al-lisan ini, dari yang 10 ini, yang pertama yaitu ada huruf qaf. Nah, teman-teman diperhatikan, ada huruf qaf. Saya ulang. Al-lisan artinya lidah, kemudian al-lisan lidah ini huruf yang keluar dari lidah terbagi menjadi 10. Yang pertama ada huruf qaf. Qaf ini dari mana keluarnya? Yaitu dari pangkal lidah bagian bawah, ya. Kemudian bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu ada aqsal lisan asfal, yaitu pangkal lidah bagian atas, ya, masih tetap di pangkal lidah. Kalau ini qaf pangkal lidah bagian bawah, kemudian yang kedua ada huruf kaf. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan qaf dengan kaf, ya. Kaf, kalau kaf ini pangkal lidah bagian atas, kalau qaf pangkal lidah bagian bawah. Nah, ingat-ingat. Jadi, kalau kita pengucapannya ini di lidah, tetap ini masih di pangkal lidah, tetapi ada naik sedikit, ya, ada naik. Kalau qaf itu di bawah, qa qi qu aqo, qa qi qu aqo. Nah, itu di bawah pangkal lidah. Kemudian huruf kaf, ka ki ku ak, ka ki ku ak, naik sedikit dari makhraj qaf. Nah, kemudian kita gabungkan kembali, ya. Kita gabungkan kembali dari antara qaf dengan kaf. Kalau di dalam makhrijul huruf, qaf dengan kaf ini adalah huruf yang keluar dari lidah. Tetapi kalau di dalam tajwidul huruf, ini qaf dengan kaf dinamakan hukumnya apa? Ikhfa, ya. Ikhfa, ya. Ikhfa apa? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasannya kalau kita belajar ilmu tajwid, kalau kita belajar ilmu Al-Qur'an atau belajar ilmu bagaimana tata cara membaca Al-Qur'an, ini adalah ikhfa. Ikhfa ini ada berapa? Ikhfa ini ikhfa, karena ikhfa ini ada 15. Nah, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian. Teman-teman perlu diperhatikan. Ini bagi teman-teman yang sedang belajar membaca Al-Quran dan mudah-mudahan bisa diperbaiki bacaan Al-Qurannya. Ini adalah huruf ikhfa. Jadi qaf dengan kaf, ini ikhfa apa namanya? Nah, kita lanjut. Ya, qaf dengan kaf ini dinamakan, yang pertama ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ikhfa taqarrub, ya. Kemudian yang kedua ikhfa tabaun. Yang ketiga ikhfa tawasud. Nah, ini huruf ikhfa, ya, atau hukum ikhfa. Qaf dengan kaf. Nah, qaf dengan kaf kalau digabung maka hukumnya ikhfa. Ikhfa apa? Yaitu ikhfa tabaun. Ya, ikhfa tabaun. Qaf dengan kaf dinamakan yang kedua ini, yaitu hukumnya kalau di dalam ilmu tajwid ikhfa tabaun. Ikhfa tabaun itu apa? Jadi ikhfa tabaun ini ikhfa yang dibaca jauh ketika dengungnya jauh. Jadi misalkan nun mati bertemu dengan qaf, ini jauh dia bunyinya. Misalkan min qablikum, min qablikum, contoh. Nah, kemudian kalau ikhfa taqarrub, kalau ikhfa taqarrub ini ikhfa yang dibaca dekat. Ikhfa yang dibaca dekat itu bagaimana? Jadi bunyinya huruf N. Ingat-ingat teman-teman. Bunyinya huruf N, ya. Kalau tadi yang pertama tabaud itu huruf eng, N dengan G. Jadi eng bunyinya. Kalau ini N, hurufnya ada berapa ikhfa taqarrub? Huruf ikhfa taqarrub hurufnya ada 3, yaitu ada ta, dal, po. Ya, nanti kita akan bertemu karena ta dengan ta, dal, po ini ada di lidah juga, ada di al-lisan. Insya Allah kita akan ketemu nanti. Ikhfa taqarrub ini bagaimana bunyinya? Yaitu huruf N. Misalkan huruf ta, nun mati bertemu dengan ta.
min tahtihal anharu. Contohnya atau in kuntum. Nah, itu contoh ikhfa taqarrub. Jadi kalau nun mati bertemu dengan ta, dal itu dibaca dekat, bacanya huruf n. Ingat-ingat, bukan mintah, bukan. Atau ingda, bukan. Ya, mintin, bukan. Mintin, tetapi seperti itu dibacanya. Ingat-ingat ya. Jadi ikhfa itu tidak semua bunyi huruf ikhfa itu huruf eng semua. Jadi ada huruf n, ada huruf eng, dan yang terakhir ada ikhfa tawasud. Ikhfa tawasud hurufnya ada berapa? Yaitu ada 10. Ya, ada 10 karena huruf ikhfa dikumpulkan dalam lafaz dasif dasana kamja dasasun konsama dun tayyiba dibitu khududul 5. Yaitu jadi huruf ikhfa tawasud ini ada 10 bagian, berarti yang harus kita ketahui tabaud dan taqarrub. Selain itu berarti ikhfa tawasud ya. Ikhfa tawasud ini ikhfa yang dibaca yaitu setengah jauh, setengah dekat. Nah, itu berarti pertengahan. Tawasud ini seperti wasto, jadi pertengahan ya. Ausat ini tawasud atau ausat. Ini juga bisa dikatakan kalau misalkan belum kenal dengan taqarrub, tabaud, tawasud itu apa ya? Kita ganti aja namanya. Ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, ikhfa ausat. Itu sama saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Ini al-lisan bagian yang pertama dan yang kedua yaitu huruf qaf dengan kaf ya, yaitu saya ulang. Makharijul huruf ada 17, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Dari yang 5 bagian, yang pertama ada al-halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan, dan yang kedua ada al-lisan, huruf yang keluar dari lidah. Nah, diperhatikan, huruf yang keluar dari lidah terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama ada qaf, yaitu huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian bawah. Kemudian yang kedua ada kaf, huruf yang keluar dari pangkal lidah bagian atas. Ya, qaf dengan kaf digabung berhukumnya menjadi ikhfa tabaud, yaitu ikhfa yang dibaca jauh atau bunyinya eng ya. Itu pada malam hari ini pembahasan kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah besok malam kita akan bertemu lagi, yaitu dalam kajian belajar pembacaan, yaitu pembacaan Rotib Al-Atas. Insya Allah besok kita bersama-sama akan membaca Rotib Al-Atas. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kajian seperti biasanya. Insya Allah besok kita akan membaca Rotibul Al-Atas, dan masih jamnya tetap sama, yaitu ba'da Isya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah yang mengikuti kajian pada malam ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang mudah-mudahan yang sudah menikah diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, yang belum menikah diberikan jodoh yang soleh dan atau yang soleha. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir yang paling penting, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Al-Faqir masih dalam tahap pembelajaran. Apabila banyak kata-kata yang kurang benar, mohon dimaafkan, karena kalau itu ada kesalahan itu dari Al-Faqir sendiri. Kalau misalkan ada benarnya, itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.